Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom teman-teman Facebook, kita kembali lagi di episode yang baru dan kita tentunya di episode kali ini kita akan selalu membahas mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan kali ini aku ditemani oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Iya. Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan. Udah lama nggak ketemu ya Pendeta? Betul sekali, udah lama ya, berapa purnama ya? Iya, berapa purnama kita udah nggak bahas tokoh-tokoh Alkitab nih Pendeta. Betul ya. Pendeta, kabarnya gimana tadi? Baik ya, Pendeta? Puji Tuhan. Sempat kena sakit nggak, Pendeta? Beberapa waktu belakangan ini karena kecapean pelayanan, makanya kita jarang ketemu kan. Sudah sekian lama nggak ketemu. Jadi anak sakit, istri sakit, jadi ganti-gantian. Plus juga udara di luar sebenarnya lagi kurang baik ya, betul. Pergantian cuaca. Jadi teman-teman juga kita himbau untuk tetap jaga kesehatan. Betul sekali. Minum air yang banyak, kalau bisa vitamin-vitamin dan apa yang namanya, kalau kami di rumah tuh sebutnya pon-ponan tuh. Jahe, kunyit, iya. Kalau bisa diminum, dikonsumsi. Iya. Dan apa juga olahraga sih mereka. Itu. Olahraga. Terutama itu. Apa saja yang bisa bikin kita sehat. Fit. Tapi yang positif ya. Iya, betul. Kita harus konsumsi karena itu baik bagi tubuh kita. Betul, Pendeta. Nah, Pendeta, sebelum kita masuk ke pembahasan episode kali ini, aku pengen tanya dong, Pendeta. Oke. Tapi sebelum tanya kita harus ajak teman-teman betul, sama kita dong. Betul. Nanti cuma kita berdua nih yang Iya, betul sekali, betul. Aku sampai lupa nih, Pendeta. Oke. Jadi, kita suruh teman-teman untuk login, jangan lupa untuk subscribe channel Facebook ini, dan juga follow semua sosial medianya Hope Channel Indonesia. Dan kalau teman-teman punya requestan ya Pendeta, requestan pembahasan tokoh Alkitab secara spesifik, silahkan komentar di bawah, atau mungkin ada hal-hal yang ingin didoakan juga ya Pendeta. Sekali. Akan ada tim Doa Hope Channel yang akan khusus mendoakan bagi teman-teman di mana saja teman-teman berada. Yes ya, silakan Yana, lanjut. Oke, aku mau tahu nih Pendeta. Kan udah lama nih kita nggak ketemu kan Pendeta. Aku pengen tahu 3 hal yang Pendeta syukuri akhir-akhir ini. 3 hal yang disyukuri ya. Tentu yang pertama kesehatan ya. Iya, betul. Karena kesehatan penting sekali kan bagi hidup kita ya. Tanpa kesehatan kayaknya aktivitas jadi nggak produktif. Iya, betul. Mau bikin apa aja jadi kayak bukan hanya malas tapi sulit untuk bergerak. Iya, betul sekali. Even cuma di rumah gitu. Yang kedua adalah family, keluarga. Keluarga yang jadi support system kita. Iya. Sehingga tetap semangat gitu. Dan yang ketiga adalah tentu saja pelayanan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Iya. Ini terlepas dari kegiatan kita ya. Kayak Yana dan teman-teman lainnya. Kita punya pekerjaan masing-masing. Kita punya profesi yang kita lakukan. Iya. Tapi di luar itu Tuhan masih percayakan kita waktu untuk melayani Dia. Even smile sama orang lain. Turun di kayak pengalaman Yana kan. Turun dari ojek online. Share sesuatu. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk melayani dan bersaksi bagi Dia. Iya, betul. Yana dong. Masa Iya. Tapi Pendeta tadi ngomongin tentang yang aku cuma mau itu aja. Bukan kesaksian aku, itu di episode sebelumnya kan. Yes, betul. Jadi kalau teman-teman mau tahu, jangan lupa nonton episode yang sebelumnya. Tapi setelah episode yang ini, baru cek episode sebelumnya. Betul. Kalau aku kurang lebih sama sih Pendeta. Yang paling pertama itu yang penyertaan Tuhan tuh luar biasa sekali ya. Kan itu kurang lebih. Lebihnya dong, jangan kurang. Oh ya, betul. Maksudnya lebihnya penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Aku sempat ikut salah satu event yang sebetulnya identik sama ibu-ibu sih. Tapi namanya Women Leader Summit di Bandung. Di Unai ya? Iya, di Unai Bandung. Mantap. Identiknya sebetulnya sama ibu-ibu. Promosi itu kampus tuh. Kampusnya Pendeta ya? Iya, betul. Promosi itu kampusnya Pendeta. Iya, aku ikut acara tersebut dan walaupun identiknya itu acara ibu-ibu, tapi aku dari gereja diutus 4 orang muda dan surprisingly itu menjadi waktu yang sangat berharga buat aku dan juga kita berempat karena
mendekatkan kita pribadi nih secara berempat dan juga mendekatkan kita ke Tuhan. Kan you will be the next mother. Mungkin ya betul. Amin. Harus jadi mama nanti. Iya betul. Jadi disiapin. Iya, itu yang pertama. Baru yang kedua sama family juga. Bersyukur masih mempunyai keluarga yang sangat sayang sama aku, sangat support dengan semua pilihan-pilihan kehidupanku. Terus yang ketiga, aku friends sih mungkin. Apalagi anak-anak muda ya di umur-umur kayak gini sulit punya teman-teman, bukan sulit sih, tapi lebih ke teman-teman tuh semakin sedikit gak sih pendeta, semakin bertambah tua semakin sedikit, dan puji Tuhan punya circle-nya cuma itu aja. Circle-nya akhirnya jadi itu aja, dan puji Tuhan punya teman-teman yang mendekatkan diriku lebih ke Tuhan. Dan jika teman-teman juga nih punya hal-hal yang disyukuri atau apapun saja yang teman-teman mau bagikan, silahkan bagikan di komentar di bawah. Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu. Kalau bisa nanti next episode kita bacain tuh. Iya betul, kita bacain dan nanti mungkin bisa menguatkan teman-teman Facebook lainnya dimanapun teman-teman berada. Nah pendeta, kita akan bahas tokoh Alkitab kita, tapi kayaknya di next segment. Oke, boleh. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi pendeta, kita kan tadi udah ngomongin apa yang kita syukurin ya, pendeta di segmen sebelumnya. Saat ini kita akan fokus ke tokoh Alkitab yang akan kita bahas. Ada hubungannya dengan apa yang Yana tadi sampaikan. Kayaknya dia, tokoh ini harus mengucap syukur banget sama Tuhan. Kenapa tuh pendeta? Karena dia kan menjadi ahli waris tahta kerajaan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ini bukan sekedar legacy biasa nih ya. Kayak, bapak gue selesai jadi raja, mangkat gue yang ganti. Lebih dari itu. Karena tugas tanggung jawab yang diemban dia, the next king nih, suksesornya bapaknya, pengganti bapaknya, itu atas kepemilihan Tuhan pada dirinya. Jadi bukan cuma keturunan aja ya? Betul. Ini memang pilihan Tuhan. Memang pilihan Tuhan. Nah, yang menariknya kemudian adalah, kalau dia jadi raja, bayangin, warisan ditinggalin sama bapaknya, semua akan jadi dirinya. Jadi miliknya. Jadi selain warisan kekayaan dan semua hal itu, yang terkenal dari tokoh ini adalah hikmatnya. Sehingga waktu Tuhan bilang, gua kasih lu satu permintaan, dia minta hikmat. Ya nah, langsung aja kasih tahu ke teman-teman. Ini berarti udah tahu lah ya seharusnya teman-teman, tokoh Alkitab yang meminta hikmat dan terkenal akan hikmatnya yang luar biasa, yaitu Raja Salomo. Betul sekali. Tapi yang kita akan bahas pada episode kali ini adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan dengan baik warisan yang ditinggalkan sama bapaknya, dan bagaimana dia kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membangun pemerintahan yang hebat. Jadi ini kabinet Salomo bersatu. Bagaimana dia akan pilih orang-orang yang akan ada di dalam kerajaan, yang akan bekerja sama-sama dengan dia. Tapi ngomong-ngomong tentang warisan, nanti kita akan ke sana nih. Tapi aku suka bahas warisan menurut Yana. Walaupun orang tua masih ada nih ya. Kita nggak minta itu kayak cerita si anak yang bungsu dia mau pergi tiba-tiba dia minta warisan walaupun bapaknya masih hidup. Gitu. Tapi kira-kira warisan apa ya yang kita anak-anak ini pengen kita miliki yang ditinggalkan sama orang tua kita? Pendeta nanya nih ke aku. Yang anak-anak umumnya pikirin gitu loh. Anak-anak umumnya pikirin. Kalau aku apa ya? Properti misalnya. Biasanya sih seperti itu ya. Properti. Ya biasanya nilai hal-hal material. Gitu pendeta. Deposito bokap enggak berapa nih? Ya, Ini rumah ini nanti jatuh ke siapa ya? Iya, betul. Ke abang atau ke gue nih? Iya, betul. Atau mungkin harta. Uang ya. Iya. Dan lain sebagainya. Aku pernah hadir di pemakaman. Ini di kampung nih. Jadi seperti biasa di kampung kalau bacain riwayat hidup, biasanya di akhir itu si pembaca riwayat hidup itu akan membacakan semua harta benda yang ditinggalin sama yang mati, yang meninggal. Maka dibacakanlah daftar keturunan anak-anaknya, cucu-cucunya dan semuanya plus harta-hartanya. Setelah dibacakan semua harta-hartanya, dibacakan lagi harta-harta itu untuk siapa-siapa aja. Jadi ini 2 kali baca. Bayangin kita yang hadir itu capek dengernya, dia yang baca juga capek. Sisi petugas. Kita semua bisa, wah. Karena kita nggak bisa bayangin ternyata
semua hal-hal hebat yang pernah kita lihat itu punya dia dan akan diwariskan ke keturunan-keturunannya. Iya. Selesai acara itu, aku langsung mikir, waktu papaku kemarin meninggal, mati meninggalkan kita semua, ninggalin apa ya? Oh, kayaknya nggak ada apa-apanya deh, nggak ninggalin apa-apa. Tapi apakah lantas kemudian kalau orang tua kita tidak meninggalkan apa-apa, kemudian kita sebut orang tua kita orang tua yang buruk karena nggak ada warisan? Mungkin beberapa orang berpikir demikian, tapi ada positifnya. Bagi aku yang memang keluarga kami nggak punya apa-apa, paling tidak bapak meninggalkan nilai-nilai hidup yang harus diwariskan sama anak-anaknya. Tapi itu pun jadi nggak akan berguna kalau kami anak-anaknya tidak menghidupkan, nggak menghargai dan menerima nilai-nilai hidup itu dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Itu dia Yana. Jadi penting ini. Kenapa? Karena Salomo nanti akan menerima warisan yang sangat berharga. Tapi sebelum kita jauh ngomongin itu, mari kita mulai cerita kita dengan membaca bagaimana cerita ini kemudian ditulis. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Silakan Yana, baca ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang keempat dengan judul perikop para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Oke. Ayat pertama, maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Menarik ya. Menarik ketika pasal ini dibuka dengan sebuah kalimat yang sederhana. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Ini seperti sebuah kalimat deklarasi. Pengumuman. Dengar ya, Israel, Salomo menjadi raja kalian. Tapi sebetulnya di balik kalimat yang sederhana ini ada hal-hal penting, Yana, yang coba disampaikan oleh penulis. Kalau kita flashback sedikit ke beberapa pasal sebelumnya, terutama pasal 1 dan pasal yang kedua, ketika terjadi pemberontakan di istana. Masalahnya pemberontakan itu yang bikin adalah kakaknya Salomo, namanya Adonia. Kita udah pernah bahas. Udah pernah bahas. Jadi kalau teman-teman notice pasal ini, episode ini, teman-teman akan di-recall kembali. Oh iya itu. Nah, si Adonia kan ini kepala batu. Dia udah tahu pemberontakan itu harusnya nggak dilakukan. Tapi dia nggak senang karena dia merasa dirinya lebih pantas daripada adiknya. Jadi kalimat ini seperti membungkam mulut si Adonia dan semua pemberontak-pemberontak yang ada waktu itu bahwa Salomo jadi raja sebetulnya yang memang tepat adalah Salomo. Nah, yang kedua, kalimat ini seperti mengagungkan Tuhan dan firman-Nya. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita tahu siapa yang harus jadi raja. Dan kita juga tahu siapa yang kemudian memberontak dan membuat semua ide-ide gila untuk apa istilahnya? Menggagalkan rencana-rencana Tuhan. Siapa sih yang bisa melawan Tuhan dan kehendaknya? Jadi dalam hal ini kita diingatkan, jangan pernah takut untuk hidup di bawah atau di dalam rencana Tuhan. Sekalipun tantangannya adalah ancaman. Karena Adonia mengancam Salomo. Dia bikin semua rekayasa supaya Salomo gagal menjadi raja. Nah Yana, pelajaran penting perlu kita ambil dari kalimat yang pertama ini. Seberapa yakin kita dan percaya Yana kepada janji-janji dari apa yang Tuhan telah firmankan. Karena itu penting. Dengan mempercayai Tuhan, kita juga perlu percaya kepada janji-janjinya. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mempercayai janji-janjinya dan firman-Nya sepertinya, gue sekedar mengakui bahwa gue bertuhan. Tapi lebih dari itu, Tuhan menuntut kita percaya kepada janji-janjinya. Makanya, aku yakin Salomo takut ya. Tapi janji dan imannya melampaui ketakutan yang dia rasakan. Dan mungkin itu yang membuat kenapa di Alkitab ada 365 janji yang membuat kita supaya tidak takut untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari kita punya janji dan jaminan dari Tuhan. Nggak takut. Nggak perlu takut untuk menghadapi hari ini. Kemarin Tuhan terbukti hebat kan? Bagaimana dengan besok? Udahlah. Yesus bilang, hari esok, ya besok. Nggak usah mikirin. Nggak usah terlalu jauh mikirin. Dan ketika kita menapaki hari esok, kita percaya hari esok Tuhan akan berikan kita kemenangan seperti kita melewati hari ini dan hari-hari sebelumnya. Bagaimana Yana? Pendeta, salah satu hal yang menarik, apalagi pendeta sempat mention mengenai Adonia. Betul. Adonia itu kan kakaknya dia ya pendeta. Dan kadang mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin lagi-lagi situasinya berbeda gitu. Kalau Salomo diancam nggak jadi raja,
oleh kakaknya sendiri. Itu salah satu hal yang menurut aku mungkin bisa relate buat kita semua adalah kadang ancaman-ancaman itu dari orang-orang terdekat kita. Bener banget. Bahkan keluarga atau mungkin orang-orang yang kita sayang. Betul. Dan itu bisa jadi potensi untuk menciutkan iman kita. Bener banget. Orang-orang di sekitar kita saja tidak mendukung kita untuk menjadi sesuatu gitu. Dalam hal ini Salomo menjadi raja. Betul. Tapi mungkin di kehidupan kita sehari-hari ada keputusan-keputusan kita yang kita sudah bawakan dalam doa yang mungkin juga rencana Tuhan, tapi tidak didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Itu juga menjadi pelajaran buat kita semua bahwa jangan pernah takut, lagi-lagi seperti yang pendeta bilang, jangan pernah takut akan janji Tuhan, walaupun orang-orang terdekat kita mencoba untuk menciutkan iman kita, kita tetap harus berpegang pada janji yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin ya nak. Aku jadi ingat sama temanku yang dia punya klien, percaya sekali sama dia. Oh, okay. Jadi sepertinya semua harta yang klien ini punya diketahui sama temanku. Okay. Karena dia jadi orang kepercayaan. Dan yang jadi masalah adalah klien ini nggak percaya sama anak-anak. Karena anak-anaknya suka berantem dan bikin masalah terus. Sampai satu kali dia panggil temanku dan dia bilang gini, saya mau bikin surat wasiat, tolong bantu saya. Okay. Oh, oke Pak, siap. Jadi temanku pikir, ya pasti di surat wasiat itu semua harta dan kekayaan, kepemilikan dari kliennya akan dibagi rata sama semua anak-anaknya. Setelah saya bikin surat wasiat, tahu nggak, di surat wasiat itu ditulis nama ahli waris adalah nama temanku. Oh wow, oke. Waktu dia cerita itu aku bilang, wah, jadi sultan loh. Bagi dong gitu. Terus dia goda gitu. Kalau pendeta dapat wasiat gitu gimana? Seneng banget ya. Dia tanya, apakah pendeta berhenti jadi pendeta? Waduh. Bener juga ya pertanyaan itu. Jangan jadi ya nih. Tapi skip dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Yang temanku lakukan kemudian adalah dia tolak surat wasiat itu. Wow. Mohon maaf. Waktu dia bilang gitu, aku langsung pikir kayak, sok suci loh, langsung kayak sok idealis banget sih gitu kan. Kayak, mana ada orang yang mau nolak ini untuk sesuatu hal yang gak kamu kerjain, men. Gitu. Dan mungkin dia percaya karena kamu dapat dipercaya sehingga diberikan itu. Dia bilang, enggak Pak, Bapak punya anak-anak dan cucu-cucu semua, berikan itu kepada mereka. Argumenlah mereka. Dan nanti saya akan menyelesaikan bagaimana caranya surat wasiat ini akan dijalankan dan semua anak-anak bisa senang. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian klien ini meninggal. Waktu meninggal, muncul di pikirannya, kenapa gue nggak iyain aja? Kenapa gue iyain aja? Kan tahu gini, gitu. Tapi, dia tahu gitu, itu perlu dilakukan. Sekalipun dia nggak menutup mata bahwa dia dan keluarganya butuh itu semua. Tapi percaya kepada janji Tuhan yang sanggup memberikan berkat-berkat yang limpah jauh lebih daripada yang ada di depan matanya. Betul. Itu yang dia imani. Jadi dia datang ke anak-anaknya dan dia sampaikan surat wasiat itu. Waktu dia sampaikan surat wasiat itu dan pesan dari ayahnya, semua anak-anaknya peluk dia dan menangis. Dia bilang, kenapa kamu bisa jujur sekali dan mau kasih ini? Padahal sebetulnya surat wasiat itu jatuhnya sama kamu. Dia bilang, itu bukan milik saya, itu milik kalian. Jadi bapak kalian cuma pesan supaya kalian rukun dan damai menikmati semua warisan yang telah ditinggalkan. Sulit percaya sama janji Tuhan. Dan kalaupun kita sanggup melakukannya, kredit itu harusnya disampaikan kepada luar biasa kan? Oke. Kalau Yana dan kita semua, teman-teman di rumah membaca 1 Raja-Raja pasal 4, kita akan dibuat takjub tentang bagaimana situasi yang ada di kerajaan Salomo. Tentang orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan Salomo, belum lagi persediaan makanan yang disediakan di dalam istana Salomo dan luasnya wilayah dari kerajaan yang dipimpin oleh Salomo. Nah,
Kita akan sorot beberapa hal penting tersebut ya. Terutama orang-orang penting yang ada di samping Salomo ketika dia memerintah. Oke? Tapi sebelum ke sana, aku agak sedikit tertarik membaca 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-7 ya. Nah, boleh nggak Yana dibacakan? Oke, 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-7. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Wow. Aku nggak tahu ngapain ayat ini harus ditulis ya. Kayak nggak ada kerjaan aja nih kepala-kepala daerah ini. Selain memimpin daerah-daerah tersebut, mereka harus menyediakan makanan selama sebulan dan bergilir selama setahun. 12 kepala daerah ini harus bertanggung jawab tentang makanan. Tapi itu benar loh. Karena gini, di Alkitab janji bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, Tuhan itu sumber segala berkat, dan kehidupan adalah rumah itu melimpah makanannya. Ada persediaan makanan yang berkelimpahan, dan semua orang akan menikmati dengan limpah semua makanan yang tersedia dalam rumahnya. Jadi bayangkan, persediaan makanan yang tersedia setiap saat yang disediakan oleh kepala-kepala daerah, harusnya membuat kita kan orang timur nih. Iya, betul. Kalau Yana, aku mampir ke rumah Yana, disambut dengan istimewa dan ada banyak makanan melimpah, Tuhan memberkati Yana. Iya dong. Bukan berarti kemudian kalau nggak ada makanan, aduh kasihan sekali nggak ada berkat. Itu bicara hal lain. Tapi ini adalah simbol berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan Salomo. Dan kita orang timur harusnya kita bisa memaknai ayat ini dengan baik, bahwa Tuhan benar-benar memberkati kehidupan Salomo. Nah, kemudian kita akan lihat orang-orang yang bekerja di sana. Yang pertama adalah Azaria. Azaria ini adalah seorang imam. Dia adalah anak dari Imam Zadok. Nama Azaria jadi penting, Yana dan teman-teman, oleh karena Daud yang memberikan nasihat kepada Salomo agar Salomo mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, lebih penting lagi adalah ketika 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 8-9 menyebut bahwa Azaria adalah cucu dari Imam Zadok. Nah, Imam Zadok ini bekerja untuk Raja Daud. Dan hebatnya adalah ketika pemberontakan terjadi di dalam istana, ingat Adonia, kemudian Abiatar dan Yoab, mereka memihak sama Adonia. Hanya Imam Zadok, Nabi Nathan yang memihak kepada Daud. Jadi Daud seperti memperhatikan bahwa Zadok ini dapat dipercaya. Sekarang anaknya siapa namanya? Si Azaria menjadi imam. Jadi Salomo pikir orang ini dapat dipercaya. Karena mungkin si Salomo melihat dia punya integritas sama seperti kakeknya. Si Imam Zadok. Nah, 1 Raja-Raja 1 ayat 44 sampai 45 boleh dibaca ya. 1 Raja-Raja 1 ayat 44 sampai 45. Aku baca dari sini. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Datan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Datan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Jadi Daud percaya kepada Zadok. Dan sepertinya tidak jadi soal bagi Salomo untuk tidak dapat mempercayai si Zadok, gitu ya. Jadi Zadok dipercaya, demikian pula dengan cucunya si Azaria juga dipercaya menjadi imam. Yang kemudian membuat kita mungkin yang sedikit bertanya-tanya adalah kenapa nama Abiatar muncul lagi di situ. Padahal dia udah dipecat. Karena kasus pemberontakan yang terjadi. Mungkin ya, karena dia imam, jadi mungkin aduh kasihan mungkin si pendeta ini, udah diusir kembali ke Anatot gitu kan ya. Tapi mungkin Salomo pikir-pikir mungkin dia udah berubah kali ya, dia udah bertobat. Plus lagi si Abiatar ini punya riwayat kebersamaan dengan bapaknya si Raja Daud. Jadi mereka sama-sama menderita, mereka sama-sama dalam pelarian, dan Abiatar selalu menyertai kehidupan Daud. Belum lagi ayahnya Abiatar dulu, Imam Ahimelek, dibasmi habis sama Saul karena mengejar-ngejar Daud. Jadi Salomo mungkin rasa, wah ini luar biasa nih. Sebetulnya garis keturunan imam ini adalah imam yang mau berjuang melakukan apa yang benar. Tapi mungkin karena bujuk rayu Adonia, sehingga Imam Abiatar serong-serong jalannya. Jadi orang-orang ini dipanggil. Azaria dipanggil. Kemudian Abiatar dipanggil. Zadok dipanggil. Mereka dipanggil untuk menemani
Salomo. Mereka bukan dipanggil karena sekedar reputasi mereka, tapi memang pengalaman iman mereka bersama dengan Tuhan yang membuat mereka berdiri di samping Salomo. Jadi kehadiran mereka menjadi penyejuk dalam kehidupan Salomo. Kalau ada masalah-masalah yang mungkin dialami sama Salomo, mereka akan mengingatkan Salomo. Salomo, tenang dulu Salomo. Firman Tuhan berkata. Jadi petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan itu disampaikan kepada Salomo. Dan yang lebih penting adalah tugas imam menjadi pengantara antara Salomo dan Tuhan. Karena imam mengantarai. Ingat cerita Saul? Dulu sebelum berperang, Saul harus mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Tapi Saul korbanin sendiri dengan tangannya. Padahal tugas itu hanya bisa dilakukan oleh seorang imam. Samuel harusnya melakukan hal itu. Tapi Saul melakukan itu sendiri. Akhirnya dia ditolak. Nah, tugas imam di sisi Salomo menjadi penting karena imam-imam ini akan mengantarainya dengan Tuhan. Jadi akan mendamaikan dirinya dengan Tuhan adalah para imam ini. Jadi integritas dari seorang pendeta ini, apalagi pendeta muda tadi Abiatar, pendeta muda Abiatar dan pendeta muda Azaria. Itu penting. Karena mereka harus belajar dari si pendeta senior Zadok. Jadi kayak aku ya. Aku harus belajar dari pendeta senior itu. Bagaimana bersikap, bagaimana membangun karakter, ya. Dan lebih penting adalah bagaimana membentuk integritas dalam pelayanan. Sehingga posisi kita di samping para umat-umat Tuhan benar-benar menjadi pelayan Tuhan yang membuat mereka dapat melihat Tuhan yang hidup. Wah, pendeta, banyak banget ya. Ini baru satu segmen tapi pelajarannya padat sekali ya dari cerita Salomo ini. Padahal udah sering sekali dibahas cerita tentang Salomo, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang bisa dibahas. Tapi kita harus stop dulu sejenak. Kita harus stop. Kita harus stop dulu sejenak. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Balik lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Jadi pendeta, kita tadi banyak banget yang udah dibahas dan kita berhenti sejenak di imam ya pendeta. Imam Abiatar, Imam Zadok, dan Imam Azaria. Betul. Ini kisah-kisah pendeta-pendeta yang melayani di kerajaan ini. Tapi beda generasi ya pendeta. Betul, beda generasi. Makanya dibutuhkan orang-orang yang cakap seperti mereka. Dan Salomo bisa melihat kalau orang-orang muda seperti Azaria, Abiatar bekerja dengan baik bersama dengan yang senior-senior seperti Zadok, kerajaan akan jadi hebat. Gereja kita akan bertumbuh jadi luar biasa apabila ada orang-orang muda yang cakap, yang akan bekerja bersama dengan orang-orang tua yang punya banyak pengalaman. Jadi bayangkan ledakan-ledakan dari orang muda yang berapi-api itu akan diselimuti dengan hikmat dari orang tua. Sehingga gereja kita akan punya orang-orang muda yang hebat dalam bekerja, dan orang tua yang tentunya hikmat mereka akan membuat gereja itu jadi sejuk, aman, damai, dan semua kegiatan-kegiatan di gereja tentu saja akan jadi berjalan dengan baik ya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah pertumbuhan dan kebangunan rohani di gereja akan tercipta. Di gereja pasti kan susunan majelis pasti ada orang muda, ada orang tua kan? Betul. Kasihan banget kalau ada gereja yang orang tuanya mendiskriminasi orang muda, atau sebaliknya orang tuanya nggak dipakai lagi semua orang muda. Bahkan sampai-sampai nih ada gereja yang ketua pemudanya orang tua. Bayangin ini. Padahal ketua pemuda ya. Orang tua. Saking nggak adanya orang muda di sana yang mau terlibat. Jadi keterlibatan tua dan muda diperlukan. Oke. Waktu kita nggak banyak. Yana. Abisar, Ben-Hur. Ini nama-nama yang nggak populer. Betul. Ben-Deker, Ben-Hesed, Ben-Abinadab, Banana bin Ahilud, Ben-Geber. Nggak populer sekali nama-namanya. Tapi kalau kita baca satu Raja-Raja pasal 4, nama-nama itu menghiasi narasi cerita. Karena mereka adalah orang-orang yang penting dalam pemerintahan Salomo. Tanpa mereka, Yana dan teman-teman, Salomo nggak akan bisa dengan baik memerintah atas seluruh wilayah Israel. Tanpa nama-nama itu, Yana, bayangin, siapa nanti akan menjamin makanan raja? Dan semua orang di istana. Siapa nanti akan menjaga pintu gerbang
batas wilayah Israel dari serangan orang-orang Amori, orang-orang Het gitu ya. Siapa nanti akan apalagi ya yang akan mengontrol upeti-upeti yang masuk keluar barang-barang, karena mereka sedang membangun. Ingat, Salomo sedang membangun bait suci dan istananya juga di situ. Jadi siapa nanti akan menjadi mandor, pengawas bangunan-bangunan yang sedang dipersiapkan untuk dibangun itu. Jadi Salomo memang berhikmat, dia cakap dalam bekerja. Tapi Salomo adalah mastermind-nya. Dia butuh orang-orang yang dapat apa istilahnya? Melakukan visi yang dia punya. Gitu. Jadi kalau dia kepala, dia butuh orang yang jadi tangan, gitu kan? Orang yang jadi kaki, sehingga akhirnya semua boleh berjalan dengan baik. Maka jangan heran, di episode yang sebelumnya waktu kita bahas kecakapan Salomo dalam memerintah, Ratu Sheba bilang, apa yang aku lihat ini kayaknya belum setengah dari apa yang aku dengar. Saking hebatnya dan cakapnya Salomo dalam memerintah. Tapi kan nggak bisa kredit itu hanya kepada Salomo kan? Semua orang. Jadi kalau di gereja itu nyaman, tenang. Nggak bisa hanya pendeta yang dipuji. Kalau nggak ada kosor, siapa yang bersih-bersih gereja? Betul sekali. Kalau nggak ada ibu-ibu, siapa yang potong pepaya waktu potong? Kalau nggak ada pepaya waktu potong, wah bahaya. Ya kan? Siapa yang akan serve makanan dengan baik kalau nggak ada ibu-ibu gitu? Kalau di dalam gereja, coba ingat, ketua jemaat semua. Siapa yang ngumpulin persembahan? Kalau nggak ada diakon. Siapa yang akan jadi aser di depan dan menyambut anggota dan para tamu? Kalau semua adalah pemain piano. Iya betul. Semua adalah chorister, siapa yang nyanyi? Jadi Salomo mengingatkan kita tentang pentingnya yang Paulus sampaikan bahwa kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita bergerak, bekerja bersama-sama untuk menghidupkan tubuh Kristus, yaitu gereja atau jemaat. Jadi gereja Yana ini mata, telinga atau? Waduh, aku nggak tahu sebenarnya, tapi ya ada lah pendeta. Karena ada banyak orang-orang di gereja yang mau jadi mata dan mulut. Dia cuma mau lihat kesalahan orang dan ngomongin orang. Astaga, ternyata ke arah sana ya. Banyak loh yang kayak gitu. Betul. Banyak juga yang mau jadi kepala. Mikirin doang, nggak mau bekerja. Gitu. Ada yang bekerja terus nggak mikir. Ini yang bahaya juga. Iya, betul. Betul. Tindakannya tanpa pertimbangan. Itu bahaya banget. Betul. Tapi ada juga kayak gini nih. Gue jadi ingat papaku muncul jerawat di sini. Dipites seperti biasa kadang. Udah matang nih dipites. Lama-lama jadi besar benjolannya. Besar. Akhirnya pergi ke rumah sakit bilang, ini daging menumpang, daging yang bertumbuh yang nggak seharusnya ada di situ. Akhirnya dioperasi, operasi kecil gitu, dibuang gitu. Benar. Kenapa? Karena bukan bagian dari anggota tubuh. Ada anggota jemaat kayak gitu loh. Dia merasa dia ada di gereja, tapi bukan bagian dari gereja ketika diminta untuk terlibat. Sorry, saya kan jemaat lain. Tapi kamu ada di sini terus setiap kali kebaktian. Enggak, ya, kalau Tuhan mau itu, ini bukan bagian tubuh, ini potong aja. Gitu. Untungnya Tuhan nggak gitu ya. Tuhan masih mengizinkan kita untuk terlibat. Jadi Salomo mengingatkan kita tentang slogan total member involvement. Semua kita perlu terlibat. Promosi dulu kita di sini. Supaya semua kita bisa terlibat. Gimana ya? Kalau buat aku ya, karena mungkin usia aku masih muda juga ya pendeta. Ini mengingatkan kembali bahwa sekecil apapun peran kita, mungkin di gereja atau mungkin di kehidupan atau di society mungkin di mana kita berada, itu tetap ada impact-nya, tetap ada pengaruhnya. Jadi jangan pernah berkecil hati, sekecil apapun tanggung jawab yang kita miliki, tanggung jawab yang kita telah diberikan kepada kita, itu kalau dilakukan dengan benar ya pendeta, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan senang hati, akan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, mungkin bukan cuma untuk kita, tapi orang-orang di sekitar kita, seperti Salomo dan orang-orang kepercayaannya mereka, akhirnya kerajaannya mereka itu terkenal sampai ke negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain, dan itu bisa jadi untuk kita juga, kalau kita sungguh-sungguh dalam melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kita, mungkin nantinya akan memberikan impact kepada orang lain, dan orang lain akan mungkin kalau bisa dibilang jadi kayak influencer kecil lah buat orang-orang di sekitar kita. Betul. Kecil mungkin yang kita lihat ya, Yana ya.
tapi besar impact-nya dalam kehidupan orang lain. Waktu aku sekolah dulu ada guru biologi. Dia suruh kami suka baca ensiklopedia. Ada satu ensiklopedia aku lupa namanya apa, tapi aku selalu ingat teori itu, the butterfly effect. The butterfly effect. Oke, butterfly effect ini teori yang menurut aku nggak masuk akal banget. Kenapa tuh? Gimana mungkin kepak sayap kupu-kupu nih? Iya, kupu-kupu. Cepat banget. Oke, di Amerika Selatan, tapi bisa menimbulkan tornado di Amerika Utara. Oke. Wow. Itu kan nggak masuk akal. Gimana caranya kepak sayap kupu-kupu di Amerika Selatan bisa bikin tornado di Amerika Utara? Tapi bukankah itu impact yang bisa ditimbulkan dari the power of gospel, the power of prayer, the power of smile, yang bisa bukan cuma tornado yang akan muncul, air bah juga bisa muncul ketika semua orang melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, maka dunia ini akan bergoncang. Ya. Satu kali Raja Tirus namanya Hiram, dia datang, ya kan Israel raja baru nih. Iya, betul. Ya kita harus suwon dong. Masalahnya kalau nggak, nanti Salomo nggak tahu ini sahabat bapaknya bisa disikat ini kan, Tirus kan. Dia datang dia, wah Salomo nyambut dengan damai. Wah Tirus senang, Raja Tirus senang, Hiram, wah senang banget. Hiram pikir apa ya yang bisa aku bikin ya untuk si Salomo. Salomo ternyata minta permintaan dalam kunjungan itu. Jadi Salomo minta agar si Hiram mengirim banyak sekali balok-balok kayu yang terkenal kuat yang dari Tirus. Wah dia support habis-habisan, dia pikir daripada gue disikat habis perang kalah, mending gue kasih kan. Jadi simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena hubungan relasi yang baik yang dulu pernah dikembangkan oleh Daud, sekarang dihidupkan oleh Salomo. Jadi Salomo tahu membangun relasi. Anak-anak muda penting loh bangun relasi. Karena anak-anak muda sekarang itu kan lebih ke individualis. Kalau gue bisa bikin sendiri, kenapa gue butuh orang lain? Gitu. Kalau di dunia ini cuma ada gue, kenapa ada lo? Gitu. Kalau semua bisa gue nggak butuh kalian. Memang ya kecakapan diri itu penting. Gitu. Skill dan semua. Tapi hidup kita butuh orang lain. Kita masih butuh ibu-ibu yang masak di luar. Kalau lapar kita pasti ke warteg kan? Iya betul. Aduh promosi lagi nih. kita butuh gitu. Kita kalau AC di ruangan ini mati kita butuh tukang AC. Kita butuh orang lain. Seperti Salomo butuh Hiram untuk mengirim kayu-kayu terbaik sehingga bangunan istana dan bait suci dapat dibangun dengan baik. Jadi anak muda kita perlu membangun relasi. Dan siapa yang tahu ternyata relasi itu bisa menyelamatkan orang itu dan dapat membuat orang itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti Hiram yang dalam kunjungannya itu dia muliakan Tuhan. Okay? Dan siapa yang bisa menyangka dalam hubungan relasi itu tiba-tiba nanti setiap tantangan yang kita alami dalam hidup dapat menjadi jalan keluar ketika orang yang telah membangun relasi dengan kita menjadi bukan penyelamat ya, tapi digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Gereja kami beberapa puluh tahun yang lalu bingung karena izin membangun. Gak mudah izin membangun gereja. Oke? Iya, betul. Gak mudah. Sekian lama waktu ditunggu sulit. Kita nggak sadar ternyata ada salah satu anggota gereja, sekretaris dari salah satu gubernur DKI Jakarta. Nggak ada yang notice. Loh, selama ini kan kita sudah bangun relasi lewat anggota gereja kita gitu. Kenapa kita nggak manfaatkan relasi itu? Bukan kita mau kong kali kong, tapi paling tidak pemerintah telah mengenal gereja kita. Iya, betul. Jadi lewat anggota gereja kita, akhirnya izin membangun itu bisa ada. Dan bukan cuma gereja yang bisa berdiri, sekolah pun akhirnya bisa berdiri. Jadi Tuhan bisa menggunakan banyak cara ketika kita bisa membangun relasi dengan orang lain. Ya nggak Yana? Iya. Gimana Yana? Ada pengalaman? Kalau aku mungkin bukan pengalaman ya, berarti ada satu poin penting yang aku juga ingin coba share ke teman-teman semua. Membangun relasi yang baik dengan orang lain. Akhirnya kalau punya relasi yang baik berarti punya karakter yang baik. Nah, ini dia ini. Nah, kalau bisa orang lain bisa mempercayakan kita, orang lain mau mempunyai relasi dengan kita, berarti kita yang paling awal kita harus lakukan adalah mempunyai karakter yang baik. Betul. Nah, berarti Raja Salomo ini berarti
beritanya tentang dia itu akhirnya tersiar ke Raja Hiram, raja kerajaan Tirus ya benar, kerajaan Tirus. Akhirnya Raja Tirus mau untuk datang karena tersiarlah bahwa Salomo ini kerajaannya kayaknya hebat sekali gitu kan. Yeah. Nah, kembali lagi bahwa diingatkan untuk kita semua dalam mungkin nggak spesifik kayak Salomo lah pendeta, tapi dalam karakter kita, dalam karakter kita sehari-hari kita bertemu dengan orang lain. Kalau karakter kita itu adalah karakter yang baik, mungkin akan ada orang lain yang Tuhan mau gunakan menjadi relasi baik kita. Betul. Yang pada mungkin di masa mendatang boleh membantu kita. Yang seperti pendeta bilang, Tuhan boleh gunakan untuk membantu kita di masa yang mendatang. Karena biasanya, kalau apalagi di kampus-kampus nih ya, yang terkenal punya relasi bagus itu yang bad boy. Wah, dari ujung aja udah angkat tangan. Wah, bro, betul, gitu. Jadi itu yang biasa citra yang terpancar. Kita perlu rubah. Anak-anak Kristen yang sepertinya orang-orang bilang cupu itu yang kaku banget, nggak bisa bergaul itu harusnya bisa jadi influencer yang hebat dengan pergaulan yang mereka miliki gitu. Aku masih ingat banget dulu habis main bola ini ya, habis main bola ini masih zaman jahiliyah dulu. Habis main bola, menang main bola, wah pesta lah anak-anak muda itu, wah pesta. Di dalam pesta sepertinya nggak enak kalau nggak ada minuman yang memabukkan, alkohol. Jadi seperti biasa, digilir semua harus minum. Tibalah giliranku yang harus minum. Wah, jadi gelas itu udah ada di depan. Ayo minum. Wah, kan harus sok suci kan, sok idealis. Wah, sorry, nggak minum nih. Minum. Wah, ada satu udah marah. Dia udah dengan gaya mau dorong supaya minum itu minuman. Begitu saya lihat minuman, langsung buang belakang. Wah, dia marah. Begitu dia marah, ada satu teman yang nggak tahu gimana dia lihat keributan itu, dia datang. Wah, ternyata teman biasa, teman main bola juga sama-sama. Dia lihat karena dia kenal sama saya. Dia balik marah orang yang meminta dan memaksa saya untuk minum. Jadi akhirnya lepas satu masalah. Hanya karena relasi. Maksudnya sepele banget ya? Iya, betul. Ya cuma teman main bola. Tapi siapa yang bisa menyangka orang itu bisa menyelamatkan kita dari situasi yang pelik, yang mungkin saja waktu itu kalau Tuhan gak izinkan dia ada di situ, terjadi keributan yang lebih besar. Mungkin aja kita nggak ada di sini, berdua bertemu. Betul. Well, Yana, masih banyak kehidupan Salomo yang bisa kita pelajari. Tapi dalam waktu yang singkat ini, di awal pemerintahannya, Salomo bisa menggunakan warisan yang berharga yang telah ditinggalkan oleh Daud, bapaknya. Bukan hanya kekayaan yang dia warisi, tapi nilai-nilai kehidupan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Hubungan relasi yang baik, memanfaatkan orang-orang yang cakap, yang dapat bekerja di sampingnya ketika dia memerintah dalam kerajaan. Itu adalah warisan berharga. Dan yang lebih penting lagi adalah nilai-nilai kehidupan yang dapat diwarisi dalam kehidupan Salomo. Ingat, ini masih di awal pemerintahan Salomo. Kalau Salomo mendengar baik-baik dan melakukan semua perintah Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan melalui bapaknya Daud, dia akan sejahtera. Tapi jadi masalah apakah dia dengar? Mungkin dia dengar, apakah dia lakukan? Betul. Wah, banyak banget ya pendeta. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Salomo ini. Tapi kita harus stop lagi pendeta. Kita harus sampai di kesimpulan. Jadi kita akan sampai di next segment kesimpulan. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita udah di segmen terakhir nih pendeta, segmen kesimpulan. Wah, kesimpulan ya? Iya pendeta. Oke. Nah kalau kan udah kesimpulan nih, kalau belum subscribe, tonton subscribe dulu. Ini cepet-cepet waktunya. Cepet-cepet ya. Kalau dari aku ya pendeta. Oke. Kalau dari aku tadi yang paling mengena adalah mengenai sekecil apapun peran kita, nah di kehidupan kita sehari-hari itu jangan dianggap sepele karena mungkin bisa akhirnya tadi bisa membangun relasi atau sebetulnya ya berarti walaupun cuma kecil tapi itu berarti di pelayanan Tuhan. Kalau dari aku itu betul. Yana, banyak anak-anak muda yang tidak menyadari betapa besarnya warisan yang anak-anak muda dapatkan dalam kehidupan ini.
aku nggak spesifik ngomongin tentang harta yang ditinggalin sama orang tua. Tapi nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai rohani yang diwariskan oleh orang tua kepada kita. Kalaupun ada orang tua yang tidak sanggup memberikan warisan rohani, paling tidak warisan nilai hidup lah sama anaknya gitu. Dan kita anak-anak muda, mungkin saja nggak dapat semua warisan itu, oke lah, paling tidak kita tahu bagaimana kita perlu bersikap dan memutus mata rantai siklus yang buruk, nggak perlu kita lakukan. Dan tugas kita ketika kita bertumbuh dewasa, nanti jadi orang tua, kita perlu mewariskan warisan yang baik kepada keturunan kita. Dan warisan apa yang perlu kita wariskan kepada mereka? Seperti yang Daud wariskan kepada Salomo. Tugas dan tantangan kita perlu seperti Salomo. Salomo yang tahu menghargai nilai-nilai hidup yang diwariskan. Oke, Yana, bisa kita berdoa, Yana? Silakan, Pendeta. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa, yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan dan satu episode lagi bersama dengan Faithbook. Tuhan, kami telah belajar dari kehidupan Salomo. Kehidupan yang indah berada dalam tangan Tuhan. Ketika Salomo boleh menikmati warisan yang berharga, bukan hanya tahta kerajaan yang diberikan kepadanya dengan semua warisan kekayaan, tapi nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh ayahnya. Bagaimana dia boleh membangun relasi sebagai anak Tuhan, dia boleh membangun bait suci kebanggaan Tuhan. Ajar anak-anak muda Faithbook untuk melakukan yang sama dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak muda Kristen yang hebat, yang dapat membangun relasi dengan siapa saja. Dan dalam hubungan tersebut Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Ajar kami Tuhan untuk mengembangkan karunia-karunia rohani, talenta yang Kau percayakan. Sehingga kecil pun itu di mata dunia, tapi membawa impact yang besar di pemandangan Tuhan. Tuhan, lengkapi kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan untuk menjaminkan kami hidup indah bersama dengan Tuhan walaupun banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya agar kami boleh menikmati lagi kebenaran firman lewat pelajaran tokoh-tokoh Alkitab. Dimuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta thank you, Yana. untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Dan teman-teman, kembali lagi kita Pendeta, bosan-bosan untuk ingetin kepada teman-teman untuk subscribe di channel Faithbook ini dan juga follow semua sosial medianya Hope Channel. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun request toko yang perlu dibahas, silahkan komentar di bawah. Dan juga ini ada Pendeta request doa. Request doa atau ekspresi-ekspresi yang teman-teman mau. Amin, gue seneng nih ini. Silahkan komen di bawah. Nanti kalau ada kesempatan kita coba baca-baca komen-komennya di bawah. Sekali, ya. Jadi sekian episode kita pada kali ini. Kita ketemu di episode lain di Facebook. Shalom, Tuhan memberkati.